Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada pertemuan kali ini, kita akan kembali membahas tentang struktur pasar part 2. Kita akan membahas pasar monopolistik. Pasar monopolistik ini merupakan salah satu dari pasar persaingan tidak sempurna yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 1933 oleh Chamberlain dan John Robinson. Teori pasar persaingan monopolistik ini dikembangkan karena ketidakpuasan terhadap daya analisis model persaingan pasar sempurna maupun pasar monopoli. Tetapi, dilihat dari strukturnya, pasar monopolistik lebih mendekati pada pasar persaingan sempurna. Pasar monopolistik didefinisikan sebagai pasar dengan banyak produsen yang menghasilkan komoditas yang berbeda karakteristik atau differentiated product. Dan bisa disebut juga sebagai pasar yang banyak penjual yang menawarkan satu jenis barang dengan diferensiasi produk yang berbeda-beda dari segi kualitas, bentuk, maupun ukuran. Berikut ini merupakan contoh dari produk yang dijual di pasar monopolistik. Pasar monopolistik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat banyak penjual. Seperti halnya pada pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan monopolistik, terdapat banyak produsen, yang pada umumnya, produsen dalam pasar persaingan monopolistik mempunyai ukuran yang relatif sama. Kondisi ini menyebabkan produksi dari setiap produsen jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan jumlah produksi dalam keseluruhan pasar atau industri. Yang kedua, karakteristik barangnya berbeda. Meskipun jumlah produsennya banyak, tetapi dalam hal produk yang dihasilkan tidak sejenis atau berbeda. Dalam pasar monopolistik, setiap produsen menghasilkan produk yang berbeda, atau terdapat diferensiasi produk. Diferensiasi produk tersebut dapat berupa diferensiasi fisik dan diferensiasi kualitas. Diferensiasi fisik misalnya kemasan, bentuk, maupun desain. Dengan adanya diferensiasi produk ini, menyebabkan produk yang dihasilkan akan menjadi daya tarik bagi konsumen untuk memilih suatu produk tertentu. Yang ketiga, penjual mempunyai sedikit kemampuan mempengaruhi harga. Maksudnya, produsen dalam pasar persaingan monopolistik mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga meskipun tidak sebesar pada pasar monopoli. Kemampuan ini sebagai akibat adanya diferensiasi produk yang menyebabkan konsumen lebih memilih pada suatu produk tertentu, meskipun harganya sudah mengalami kenaikan. Sebaliknya, produsen yang menurunkan harga tidak dapat dengan mudah menaikkan penjualan produknya. Yang keempat, penjual relatif mudah untuk masuk ke dalam pasar dan keluar dari pasar. Apabila ada suatu perusahaan baru ingin memulai usahanya di dalam pasar persaingan monopolistik, tidak akan banyak mengalami hambatan, seperti halnya dalam pasar oligopoli dan monopoli. Hal ini disebabkan karena modal yang diperlukan relatif besar apabila dibandingkan dengan mendirikan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Yang kedua, karena perusahaan itu harus menciptakan barang produksi yang bercorak beda dengan barang produksi yang telah beredar terlebih dahulu di pasaran dan mempromosikannya pada masyarakat untuk mendapatkan pelanggan. Dengan promosi tersebut, perusahaan harus dapat meyakinkan pelanggan akan mutu barang tersebut. Laba yang dinikmati produsen pada pasar persaingan monopolistik menarik perhatian produsen lain untuk memasuki pasar. Namun, jika produsen tidak mampu bertahan dalam menghadapi persaingan, maka akibatnya harus keluar untuk menghindari kerugian yang semakin besar. Yang kelima, persaingan dalam promosi penjualan sangat aktif. Produsen dalam pasar persaingan monopolistik harus aktif melakukan promosi. Hal ini dilakukan untuk menarik konsumen sebagai akibat adanya diferensiasi produk yang dihasilkan masing-masing produsen. Tujuan promosi yang dilakukan produsen adalah untuk memberikan informasi agar konsumen lebih mengenal produk yang ditawarkan, sehingga mempengaruhi cita rasa terhadap produk tersebut. Menekankan kualitas suatu produk
agar konsumen mengetahui bahwa produk tersebut berkualitas sangat baik dan memelihara hubungan baik dengan konsumen. Sama halnya dengan struktur pasar lainnya. Pasar monopolistik juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari pasar monopolistik adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Yang kedua, kebebasan keluar maupun masuk bagi produsen, yang mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Yang ketiga, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya, dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Yang keempat, pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen, karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Kita lanjut pada kelemahan pasar monopolistik. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan mendapatkan keuntungan yang kecil jika dibandingkan dengan pasar monopoli, duopoli, dan oligopoli. Yang kedua, perusahaan yang tergolong kecil, efisiensi dalam produknya lebih rendah. Dan yang terakhir, biaya yang tinggi harus dikeluarkan oleh produsen, terutama untuk promosi. Cukup sekian pembahasan materi pada hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat dan terus jaga kesehatan kalian ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.